Inilah sosok Govi Hidayana, mahasiswi Universitas Lancang Kuning atau Unilak, korban jambret di Pekanbaru Riau. Sebelumnya, peristiwa yang menyebabkan Govi hingga meninggal dunia ini terjadi pada Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024, malam. Saat itu korban yang dibonceng rekan laki-lakinya tiba-tiba dijambret saat melintas di Jalan Hasanuddin, Pekanbaru. Lantas bagaimanakah sosok Govi semasa hidup? Govi rupanya dikenal sebagai pekerja keras dan mandiri. Saat kuliah, gadis berjilbab bernama Govi Hidayana itu pernah bekerja sebagai petugas halte bus Transmetro Pekanbaru di bawah naungan PT Transportasi Pekanbaru Madani. Govi bekerja sebagai petugas halte bus Transmetro Pekanbaru selama 2,5 tahun dari Maret tahun 2018 sampai Juli tahun 2020. Sebelum menjadi mahasiswi dan lulus dari Unilak, Govi bersekolah di SMA Negeri 11 Pekanbaru jurusan IPA. Saat menjadi mahasiswi, sebagai pekerja keras, Govi sudah melakoni beberapa pekerjaan. Govi pernah bekerja di Boan Social Space selama 1 tahun 3 bulan sebagai barista. Saat kejadian, Govi Hidayana masih bekerja sebagai legal officer di Boan Social Space dan sudah berjalan 2 bulan. Sebelum itu, Govi bekerja sebagai tenaga administrasi di Sinar Coffee. Govi pernah pula bekerja sebagai barista di Bahana Coffee and Space. Govi juga pernah bekerja sebagai tenaga administrasi di Klik Pratama Labu Baru. Govi bahkan juga pernah bekerja sebagai SPG atau Sales Promotion Girl di PT Matahari Department Store Tbk. Sementara itu, menurut keterangan polisi, saat kejadian Govi Hidayana tengah berboncengan dengan Yosua Kurniawan dan melintas di Jalan Hasanuddin, Pekanbaru, Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Keduanya mengendarai sepeda motor pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba motor mereka dipepet oleh kedua pelaku dan ditendang. Akibatnya, korban Govi Hidayana mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal dunia. Sedangkan Yosua mengalami luka-luka. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Brijuana Putra menyebut 2 pelaku jambret tersebut kini telah berhasil diamankan. Ternyata keduanya merupakan residivis. Dalam aksi jambret ini, pelaku bernama Phineas Agung Gumilang Sitorus bertindak sebagai joki. Sementara pelaku bernama Putra Manalu selaku eksekutor. Sehari-hari, Putra Manalu berprofesi sebagai juru parkir. Saat beraksi pelaku Putra Manalu berhasil diamankan warga lantaran terjatuh saat melancarkan aksi jambret. Putra Manalu kemudian diamankan ke Polsek 50. Sementara rekannya, Phineas Agung Gumilang Sitorus ditangkap di rumahnya di Jalan Arjuna, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Pihak kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hijau, yang digunakan pelaku saat melakukan aksi jambret. Atas aksinya itu, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.